Bagaimanakah jagat raya ini terbentuk? Berikut ini penjelasan penciptaan dalam agama Hindu. Teori penciptaan di dalam agama Hindu yang terkenal dan dipandang paling tua adalah teori Samkhya yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi. Sebelum terbentuknya alam semesta, dikatakan pada mulanya ada dua hakikat yang ada, yaitu Purusa dan Prakrti. Purusa adalah hakikat yang bersifat kejiwaan, sedangkan Prakrti adalah hakikat yang bersifat kebendaan. Keduanya ini kemudian bertemu yang mengakibatkan guncangan triguna. Pertemuan keduanya ini merupakan awal mula penciptaan jagat raya. Peristiwa ini hampir sama dengan teori Big Bang yang bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan dahsyat atau dentuman besar, The Big Bang, merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang terus mengembang. Big Bang untuk pertama kali dikemukakan oleh Alexander Friedman dari Rusia pada tahun 1922, bahwa alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang juga sangat besar. Kemudian adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Menurut Edwin Hubble, astronom Amerika, pada tahun 1929 menyimpulkan bahwa titik tunggal merupakan semua zat atau materi yang ada di alam semesta dan memiliki volume nol dan kerapatan yang tidak terbatas. Ledakan dahsyat terjadi karena adanya ledakan yang berasal dari ledakan titik tunggal dengan volume nol. Pandangan ini sejalan dengan Samkhya, di mana Purusa dan Prakrti adalah titik tunggal dari alam semesta. Resi Kapila di dalam Samkhya telah menyatakan bahwa pertemuan Purusa dan Prakrti mengakibatkan guncangan triguna. Berturut-turut kemudian lahirlah Cita, yaitu alam pikiran, Budi, yaitu kecerdasan alam, Ahamkara, yaitu ego atau keakuan. Ahamkara yang diliputi oleh triguna terbagi menjadi tiga, yaitu Siwaikerta yang bersifat satwam, Sitajasa bersifat rajas, dan Sibutadi yang bersifat tamas. Ahamkara Sitajasa yang bersifat rajas apabila ditarik oleh Ahamkara Siwaikerta atau yang bersifat satwam, maka terciptalah panca budi indriya. Dan apabila Ahamkara Sitajasa yang bersifat rajas ditarik oleh Ahamkara Sibutadi yang bersifat tamas, maka terciptalah panca tanmatra. Dari panca budi indriya inilah kemudian lahirlah panca karmendriya atau 5 indriya penggerak. Dari panca tanmatra sendiri, yaitu 5 unsur halus alam semesta, lahirlah panca mahabhuta, yaitu 5 unsur kasar alam semesta. Adapun perubahan dari panca tanmatra menjadi panca mahabhuta sebagai berikut yang meliputi proses evolusi. Sabda tanmatra menjadi akasa atau ruang, sparsa tanmatra menjadi bayu atau zat gas, rupa tanmatra menjadi teja atau zat cahaya atau panas, rasa tanmatra kemudian menjadi apa atau zat cair, dan ganda tanmatra menjadi pertiwi atau zat padat. Kemudian terbentuklah alam semesta ini yang mengembang menjadi andabwana atau disebut sebagai telur alam semesta. Maka Purusa dan Prakrti adalah titik awal dari alam semesta, demikian pula sebagai akhir kembalinya segala yang ada. Pandangan Edwin Hubble
tentang titik tunggal sebagai asal alam semesta sejalan dengan Weda yang dinyatakan sebagai telur alam semesta. Sebuah himne Rig Weda yang dikenal sebagai Hiranyagarbha Sukta menyebutkan Dewa Pencipta Tunggal di dalam mantra ke-8 Yo Dewesu Adi Dewa Eka Asit. Ia adalah dewa dari segala dewa dan tak ada yang di sampingnya. Inilah titik awal atau titik tunggal di mana Resi Kapila menyatakannya sebagai Purusa Prakerti. Hiranyagarbha diidentifikasi sebagai Prajapati. Konsep telur emas kembali disebutkan pula di dalam Wiswa Karma Sukta. Prajapati dikatakan sebagai leluhur alam semesta, juga disebutkan di dalam Atharva Weda, khususnya di dalam Skamba Sukta. Yasmin sabdua Prajapatir Lokan Sarwam Adarayat Skambam Tan Bruhi Katamah Swid Ewa Sah. Demikian dikatakan di dalam Atharva Weda yang artinya, katakanlah padaku siapakah Skamba itu yang padanya Prajapati mendirikan dan dengan kokoh menegakkan seluruh dunia. Prajapati, sebagaimana disebutkan sebelumnya sebagai leluhur alam semesta, adalah juga telur alam semesta atau Hiranyagarbha, juga dinyatakan kembali di dalam naskah Atharva Weda. Hiranyagarbham paramam anatyudam janawidu skambas tad agre prasincat dirayam loke antara, yang artinya manusia mengenal Hiranyagarbha, benih keemasan, asal muasal segala sesuatu, sebagai yang tertinggi, tidak dapat ditaklukkan oleh apapun. Skambalah yang semenjak zaman paling awal menuangkan emas tersebut. Apa yang disebut sebagai titik awal alam semesta adalah Hiranyagarbha yang distanakan dalam bangunan skamba atau yupa. Seperti kita ketahui, skamba pentagonal di Kutai adalah salah satu yupa tertua di Indonesia yang hingga kini masih diyakini digunakan sebagai tempat pemujaan leluhur yang sejalan dengan Prajapati sebagai leluhur alam semesta. Jadi dengan demikian, apa yang disebut sebagai Purusa dan Prakerti dalam Samkhya sesungguhnya adalah Prajapati Hiranyagarbha yang kemudian diwujudkan dalam bangunan yupa oleh penganut Hindu Pasupata di Kutai. Dari Prajapati Hiranyagarbha, seluruh alam semesta berkembang dan terus mengembang seperti pandangan teori Big Bang. Semua makhluk lahir dari kecerdasan alam yang disebut budi di dalam Samkhya. Aliran kecerdasan alam itu mengalir sebagai DNA dalam pengetahuan modern, dan manusia adalah makhluk paling cerdas dan merupakan puncak dari evolusi makhluk ciptaan Tuhan. Benih-benih alam semesta, getarannya masih dapat kita rasakan, terutama bila kita pergi ke puncak gunung. Kita akan mendengar suara dengung alam semesta itu, yang hakikatnya adalah Om, Ong, atau Hung, yang merupakan asal dari segala yang ada. Demikian alam semesta ini tercipta menurut agama Hindu. Semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.